Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali sama gue di sini. Kali ini kalian sudah sampai di part 2. Gua ucapkan selamat buat yang sudah lewat part 1. Kalian luar biasa. Dan ke part 2 mengenai tikungan, pengereman dan putar balik ya, itu termasuk tikungan juga. Oke. Yang pertama, seperti biasa, kita pencet kopling. Tangan kiri pencet kopling, gear 1, gas pelan, tambahin sampai 2000 sampai 2500, kopling lepasin pelan-pelan. Kemudian kita pencet gear 2. Kita sekarang sudah sampai gear 2. Nah, sekarang untuk tikungan kalian perlu lihat kondisi jalan seberapa lebar sama tikungannya seperti apa. Contoh, ini ada gua mau ambil sebelah kiri ya. Ini ada pertigaan. Gua ambil sebelah sono. Nah, cara kalian untuk belok kirinya itu adalah pertama kalian harus lihat kecepatan kalian itu berapa. Kalau kecepatan kalian terlalu tinggi harus diturunkan. Kalau kita nikung itu jangan terlalu tinggi kecepatannya, karena kalau kecepatannya semakin tinggi kita makin susah buat mengendalikan. Oke, kalau misalkan contoh kita mau belok kiri, pertama adalah kendorkan gas pelan-pelan sampai di bawah 30 km per jam, 40 di bawah 40 km per jam. Lihat sebelah kanan sedikit, baru kita belok. Ketika berbelok itu gasnya bisa dilosit atau ditahan, itu tergantung tikungannya. Contoh, ini gue sekarang gear 2. Kalau kita mau belok, karena ini pertigaan, kita langsung lihat ke kiri. Sedikit lihat spion, karena takutnya ada yang lonong dari kiri pojok atau dari kanan. Pendahulunya itu berbahaya, jadi mesti kita perhatikan juga spion. Jadi selain tadi kita mengendurkan gas, kita perlu juga yang namanya melihat spion sejenak, sekilas untuk melihat apakah jalannya kosong atau enggak. Gitu. Kalian harus bisa menggunakan spion lebih baik. Jadi jangan terlalu sering lihat ke belakang, tapi pergunakanlah spion gitu. Karena spion ini ke belakang. Kita belok kiri, motornya dimiringkan sedikit, belokannya juga tidak boleh terlalu patah. Karena kalau terlalu patah itu bisa jatuh, oke? Karena motor kopling itu rata-rata itu belokannya nggak banyak, apalagi motor full fairing kayak model gua gini, belokannya dikit banget. Nggak sebanyak yang kayak motor Satria atau Sonic itu sedikit motor gua maksudnya belokannya dikit. Kalau Satria sama Sonic itu banyak, yang bersama kayak bebek lah ya belokannya. Jadi kalau misalkan kalian mau belok mau kiri mau kanan, pertama kendurkan gas dulu, jangan lupa. Kemudian kalian jangan takut sampai mesinnya mati, karena kalau masih 4000 3000 itu mesinnya nggak bakal mati kok, tenang aja. Lihat kanan sedikit, baru ambil kiri. Kalau belok kanan juga sama, caranya sama. Kita mau belok kanan, kita kendurkan gas, tengok ke kiri sedikit, jadi kita bisa kira-kira ancang-ancang speednya harus berapa, tikungannya harus berapa banyak gitu. Nah, kalau di perempatan seperti ini contohnya, kalian perlahan-lahan turunkan gear 2 atau gear 1, kalian lihat kanan kiri, baru kalian lurus lagi gitu. Jadi kalian ketika mau lihat persimpangan baik itu perempatan maupun pertigaan, lebih baik kalian pelankan dulu gasnya, turunkan speed, jangan sampai terlalu tinggi speednya, kecepatannya. Lalu kalian mulai tuh lihat, perhatikan sekitar, sambil lihat spion juga. Kalau udah nggak ada, kalian belok. Nah tuh ada mobil kan, ini sebenarnya nggak boleh ini. Kita makanya ambil tikungan jangan terlalu keluar. Kalau ke kiri ambil tikungannya rada ke kiri, kalau kanan ambil ada kanan. Jadi jangan terlalu melebar. Jadi kita tidak mengambil jalur orang atau tidak seolah-olah itu kita lawan arus gitu. Ya itu tikungan. Kalau mau muter balik gimana? Kalau mau muter balik, kalian kalau mau aman, kalian bisa berhenti dulu. Ini putaran kanan ya. Kita berhenti dulu. Kalau mau putar balik, posisi gear netral nggak apa-apa. Kita bisa lihat spion. Kalau spion udah cukup jelas dan sepi, kita bisa langsung putar balik. Tapi kalau gue kasih tips ini lebih aman, kita lihat belakang dulu. Lihat belakang, oh ada mobil sama motor. Dari kita lihat ke belakang secara langsung tanpa lihat spion, itu sebenarnya kita bisa melihat seberapa kencang mobil atau motornya. Jadi kita bisa ambil, kita mau beloknya kapan nih? Dia dulu lewat apa kita dulu yang belok gitu. Kalau kita lihat dia keretanya tuh kencang jalannya, mendingan kita biarin dia lewat. Tapi kalau misalkan di jalannya terlalu lamban, masih jauh, mendingan kita belok. Contoh, masuk gear 1, stangnya ke kanan mentok ya, nengok belakang, lihat nih motor kayaknya pelan nih, langsung nih kita belokan. Ketika kita sudah berbelok itu jangan
Jangan terlalu mentok, karena mentok itu hanya pas pertamanya aja mentok. Setelah itu kalian harus sesuaikan. Jadi kalau bisa ketika berbelok putar balik itu kakinya nggak boleh turun gitu. Oke, kita coba lagi. Tengok kanan. Kalau mau muter balik kanan ya. Kalau kalian mau awal-awal kaki turun, is oke. Tapi gua sih saraninya jangan kaki turun. Kaki kanan tetap harus naik. Pelan-pelan. Kalau misalkan ada mobil, kalian berhenti dulu. Tengah seperti misalkan. Ini ada mobil Innova, berarti kita kasih dia lewat dulu. Kasih dia lewat dulu. Kita baru jalan. Wah, ada lagi kan? Tuh, pelan-pelan. Nah, kita harus bisa memperkirakan. Oke. Mentok nih, masih mentok stang ke kanan nih. Oke, ada yang motor lewat lagi. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan, jangan grogi. Lepas pelan-pelan. Lihat kanan, kiri kanan, belok. Setelah udah mau berbelok, udah mulai bisa jalan, kalian langsung sesuaikan gas, kakinya kiri naik, langsung kalian sesuaikan juga belokannya gitu. Jangan terlalu belok mata gitu. Kalau belok itu kalau bisa jangan terlalu ke kiri gitu. Ya contoh nih. Kalau yang salah seperti ini. Mentok, belok kanan, kalian muternya jauh banget. Segini muternya. Wah, itu nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena kalau kalian langsung matah ke pojok situ, takutnya ada orang yang pengen menyalip dari sebelah kiri, itu mesti hati-hati itu. Kalau jalannya sepi nggak apa-apa, cuman sekali lagi jalan sepi itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena kadang jalan sepi itu justru orang jadi nggak fokus, jadi nggak waspada gitu kan. Itulah kadang-kadang orang bisa senggol atau ketabrak itu ya gara-gara itu nggak fokus gitu. Itu putaran balik kanan, kalau putaran kiri juga sama. Nah, sekarang gue pengen kasih sedikit tambahan putaran balik tanpa kakinya turun, tanpa berhenti. Kalau kalian di part 1 udah bisa menyesuaikan gas sama kopling, sekarang kalian tinggal sesuaikan tambahan, yaitu rem dan apa nih namanya, rem dan stangnya belok. Caranya adalah ke kiri sedikit kalau mau putar balik kanan. Lihat spion, turunkan gear 1, tengok belakang, ini kaki gue nggak turun. Sesuaikan gearnya pelan-pelan, yes, great, hebat. Oke, itu ya teman-teman, sedikit tips gue part 2, mungkin agak panjang tapi nggak apa-apa, karena tikungan dan belokan itu tidak terlalu mudah tapi juga tidak terlalu sulit ya. Oke, itu ya teman-teman, sedikit video dari gue. Kita ketemu di next video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di part ketiga kita akan belajar yang lebih mantap lagi, lebih expert lagi ya, lebih advance lagi, yaitu kita belajar tanjakan dan turunan. Nah, ini biasanya yang motor kopling agak susah nih. Kita kasih nanti tipsnya di video part 3. Oke, sampai ketemu di next video teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Teman-teman.